Shalom jemaat sekalian, saya berdoa semoga saudara-saudara tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki episode yang kedua dari seri tokoh iman di dalam perjanjian lama. Minggu lalu kita sudah belajar dari tokoh Akan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Hari ini kita akan belajar satu tokoh lagi, yaitu tokoh Uza. Tokoh Uza. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami, agar ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami diajar dan kami tahu bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus merespons Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Berbicaralah Tuhan, berkatilah waktu yang singkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat tokoh Uza di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita ayat 6 dan 7. Saya memberikan judul perenungan kita tentang tokoh Uza pada hari ini, Don't Play God. Don't Play God. Mari kita membuka 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana di dekat tabut Allah itu. Saudara-saudara, cerita kita tentang Uza pada hari ini dimulai sejak awal pemerintahan Raja Daud. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Raja sebelumnya yaitu Saul melakukan dosa, tidak berkenan di hadapan Allah, dan tabut Tuhan itu ternyata sudah tidak ada di bait Allah sekian lamanya. Tabut Tuhan itu ditaruh di rumah seorang bernama Abinadab. Dia adalah ayah daripada Uza. Dan juga ada satu saudara Uza lagi bernama Ahio dan anak-anak Abinadab yang lain. Jadi di rumah Abinadab itu bertahun-tahun tabut Allah tersimpan. Nah, satu kali Raja Daud setelah selesai dia mengadakan pembaruan-pembaruan, dia ingin memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Jadi tabut Allah yang tadinya di rumah rakyat itu ingin dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, prosesi untuk pemindahan tabut itu dilakukan dengan begitu serius. Orang-orang menyiapkan lembu sebagai kendaraan yang mengangkat tabut itu, dan orang-orang kemudian mengiringi barisan dengan puji-pujian, dengan kecapi, dengan pengagungan kepada Tuhan. Nah, ketika lembu-lembu yang membawa tabut itu sedang melewati satu lembah pengirikan milik seorang bernama Nakon, kelihatannya saudara-saudara, lembu yang membawa tabut itu hampir kepleset. Lalu tabut Tuhan itu mungkin agak sedikit bergeser. Nah, Uza, anak Abinadab yang berdiri persis di sebelah tabut itu, kemudian melihat itu dan tidak ingin tabut Tuhan jatuh, tidak ingin tabut Tuhan itu terjatuh karena lembu yang terpleset, maka kemudian Uza itu pegang tabut Tuhan supaya tidak jatuh karena lembunya kepleset. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat dengan jelas, Uza mati saat itu juga. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir aneh sekali cerita ini. Bukankah bagus, bukankah baik kalau ada orang yang menyelamatkan tabut Tuhan? Bukankah bagus dan baik kalau lembunya itu tidak terpleset dan tabutnya itu tidak jatuh? Bukankah bagus kalau ada yang menyelamatkan tabut Tuhan? Saudara, tetapi kisah Uza memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat serius. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tabut Allah itu adalah properti yang kudus, yang hanya boleh ada di ruang Maha Kudus. Ketika tabut Allah itu berpindah-pindah, bahkan sampai tersimpan di rumah rakyat, ini menunjukkan kepada kita betapa Israel sudah tidak hormat pada Tuhan. Sakralitas tabut Tuhan sudah tidak dijaga. Maka adalah satu intensi yang sangat baik dari Raja Daud untuk membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Nah, ketika tabut itu disentuh sembarangan oleh orang yang sembarangan, oleh Uza yang tanpa persiapan, tanpa preparation, dia bukan imam, dia menyentuh tabut Tuhan begitu rupa, Tuhan murka. Ini menunjukkan kepada kita satu hal, kekudusan Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Kekudusan Tuhan bukan sesuatu yang bisa dikompromikan.
Saudara-saudara, mungkin Uza sudah terlalu terbiasa dengan tabut Tuhan. Berbulan-bulan tabut itu ada di rumahnya. Dia lihat tabut itu sama seperti kita lihat TV mungkin di rumah. Saya nggak tahu apakah mungkin Uza lap-lap tabut itu, dan ya tabut itu ada di rumahnya. Dia sudah sangat familiar dengan tabut itu. Sampai mungkin tabut itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang sakral. Saudara, ini adalah dosa yang sangat serius. Mungkin engkau dan saya juga terlalu familiar dengan bahasa-bahasa Kristen, terlalu familiar dengan gereja, dengan ibadah, dengan sakramen, dengan penyembahan kepada Tuhan, sampai engkau dan saya melakukannya gitu-gitu aja seperti sebuah ritual tanpa makna, dan kita tidak menghargai kekudusan Tuhan lagi. Dengarkan ini, kekudusan Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Dan kebenaran yang kedua adalah ini. Uza memegang tabut Tuhan karena dia seolah-olah takut tabut Tuhan terjatuh. Dia mungkin ingin menyelamatkan tabut Tuhan atau menyelamatkan Tuhan sendiri. Suruh perhatikan, ini adalah satu perkara yang sangat serius dan seringkali melanda engkau dan saya manusia. Kita pikir Tuhan bisa berbuat salah. Kita pikir Tuhan bisa kepleset. Kita pikir Tuhan bisa hilaf. Maka kita cepat-cepat jaga supaya tidak terjatuh. Kita seolah-olah mau menolong Tuhan, kita seolah-olah mau menyelamatkan situasi. Pertanyaannya, saat itu siapa yang berperan jadi Tuhan? Kita yang sedang berperan jadi Tuhan. Saya ingat waktu kecil saya suka main ya saudara ya, bersama dengan saudara-saudara saya, bersama dengan teman-teman saya, main rumah-rumahan, main guru-guruan, main restoran-restoranan. Ada dari kita yang jadi gurunya, jadi muridnya, jadi kokinya, jadi pembeli dan sebagainya. Tapi saudara, saya pikir-pikir kadang dalam hidup kita, sampai sudah dewasa pun, kita suka main peran, satu, main Tuhan-Tuhanan. Saudara dan saya suka jadi Tuhan. Kita pengen mengontrol keadaan, kita pengen mengontrol situasi, kita pengen mengontrol keluarga kita, anak-anak kita, gereja kita. Oh, anak-anak kita harus diarahkan seperti ini, dia harus studi ini, dia boleh temenan sama ini dan tidak boleh ini. Dan kalau dia melakukan ini, dia akan jatuh, maka saya tutup dulu jalannya. Kita playing God, saudara. Kita pikir Tuhan bisa salah. Kita pikir Tuhan gak kepikir apa yang kita pikir. Saudara, hati-hati. Ini adalah sesuatu yang sangat serius. Pelajaran dari Uza memberitahu kita, Tuhan tidak perlu ditolong oleh kita. Dia Tuhan dan kita bukan. Don't play God. Saudara, saya mau mengingatkan kita untuk belajar menghargai kekudusan Tuhan. Ketika engkau dan saya mungkin datang beribadah, hormatilah tahta Allah. Hormatilah rumah Allah. Datanglah beribadah tepat waktu. Pakailah pakaian yang sopan. Bahkan ketika engkau dan saya beribadah di rumah, beribadahlah dengan serius. Karena hadirat Allah ada di sana. Jangan hanya karena familiar dengan semua ini, maka kita bermain-main. Kita pikir kita bisa segampang itu mempermainkan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, don't play God. Sadarilah bahwa Dia Allah dan kita bukan. Kiranya Dia menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau menolong kami untuk boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, untuk boleh menjadi orang-orang yang setia kepadamu, untuk boleh menjadi orang-orang yang menghormati kekudusan-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa.